Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Aidan Arif Al-Ghifar dari kelas 5 Al-Bukhari akan membahas tentang 10 hal yang membatalkan pahala puasa. Hadirin jamaah mutih yang berbahagia, puasa memiliki banyak keutamaan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Namun, ada 10 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jangankan keutamaan seperti ampunan dari dosa, pahala pun bisa habis tak tersisa sepanjang hari puasa, tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang pertama, tidak ikhlas. Hal yang membatalkan pahala puasa pertama dan paling utama adalah tidak ikhlas. Meskipun puasanya sah karena sudah berniat, tetapi lillah ta'ala hanya sekadar ucapan lisan, sementara hatinya tidak mencari ridho Allah semata. Allah hanya menerima ibadah dan amal yang ikhlas karenanya. Demikian pula puasa, termasuk keutamanya, hanya bisa kita dapatkan jika puasa kita karena iman dan hanya mengharapkan balasan darinya. 2. Berkata keji. Berkata keji alias rafadz juga termasuk hal yang membatalkan pahala puasa. Orang yang berkata jorok dalam artian mengundang syahwat meskipun kepada istrinya, pahala puasanya bisa berkurang. Apalagi jika ngobrol rafadz berdua dengan lawan jenis yang bukan pasangan hidupnya, pahala puasa bisa hangus semuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu junnah fala yarfud wala yajhab wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim." Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Muttafaq alaih. 3. Mengumpat dan marah. Sebagaimana hadis di atas, mengumpat juga membuat pahala puasa berkurang, bahkan hilang sama sekali. Demikian pula marah. Ia juga bisa membatalkan pahala puasa. Biasanya mengumpat dan marah ini merupakan satu paket karena saat seorang marah, nada bicaranya akan meninggi lalu keluar umpatan dari lisannya. Salah satu indikator keberhasilan puasa adalah mampu menahan amarah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. "Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. 4. Mencela dan bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah menuntunkan
agar orang yang berpuasa menahan diri. Cukup menjawab, ini soim, aku sedang berpuasa. Jika ada orang yang mengajak berkelahi saja, Rasulullah menyuruh kita menahan diri. Bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala puasa bisa melayang semuanya. Puasa menjadi sia-sia. 5. Gibah. Gibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membatalkan pahala puasa. Ia sejenis dengan berkata keji, mengumpat dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan Allah mengibaratkan gibah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Dan di neraka, siksa untuk orang yang suka gibah juga seperti firman Allah ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah akhihi mayyitan fakarihtumuh. Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. 6. Berdusta. Secara khusus, Rasulullah mengisyaratkan bahwa berbohong atau berdusta merupakan hal yang membatalkan pahala puasa. Allah tidak membutuhkan puasa orang yang berdusta. Artinya, puasanya tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu juga menghilangkan pahala puasa. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan. Bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Sebab dusta pada masalah sepele dampaknya tidak besar. Tetapi kesaksian palsu di pengadilan bisa menzolimi orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang tersebut. 8. Fitnah. Membicarakan keburukan orang lain yang ia tidak suka seandainya mendengar ucapan tersebut. Itu namanya gibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah. Yakni jika seorang mengatakan keburukan tentang orang lain padahal orang itu tidak melakukannya, fitnah ini jauh lebih dahsyat dalam membatalkan pahala puasa dari gibah atau berbohong biasa. 9. Mencuri dan korupsi. Jika mencuri kadang skala kecil yang merugikan per orang, korupsi merupakan pencurian dalam skala besar yang merugikan banyak orang. Keduanya merupakan dosa besar sekaligus membatalkan pahala puasa. Meskipun orang yang menunaikan puasa, tetapi ketika ia menandatangani laporan palsu dalam rangka korupsi atau bersekutu memainkan anggaran untuk dikorupsi atau bahkan sudah deal dan menerima hasil korupsi, maka puasanya sia-sia, hilang seluruhnya pahala puasa. Ia tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga. 10. Maksiat lainnya. Seluruh kemaksiatan bisa mengurangi dan membatalkan pahala puasa. Karenanya kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di seluruh waktu sepanjang hidup kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.